Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Lomba Karya Tulis Inovatif yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan gagasan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mahpudin, salah satu tenaga pendidik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan gagasan inovasi yang berjudul Transformasi Smart Governance Kota Tangerang melalui inovasi e-Monevi Plus, integrasi Big Data, AI, dan partisipasi publik. Gagasan ini berangkat dari satu permasalahan yang ada bahwa pembangunan perkotaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Ini tidak hanya pemerintah diwajibkan memberikan fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik yang handal dan juga profesional, tetapi juga pemerintahan hari ini ditantang untuk mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif. Hal ini juga terjadi dalam pemerintahan di Kota Tangerang, bahwa kita tahu bersama Kota Tangerang sebagai wilayah urban dan dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, sehingga hal ini menuntut peningkatan adanya kebutuhan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan Kota Tangerang. Sebetulnya, pemerintahan Kota Tangerang sendiri sudah berupaya untuk meningkatkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang handal melalui penerapan Smart City. Salah satunya adalah diberlakukannya e-Monevi sebagai salah satu platform digital untuk bisa melakukan mekanisme evaluasi kinerja dan juga pemantauan terhadap hasil-hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kota Tangerang. Namun, dalam perkembangannya, platform digital e-Monovi ini menemukan berbagai kekurangan dan juga tantangan. Yang pertama adalah tantangan itu muncul ketika integrasi data antar OPD belum optimal, sehingga belum memunculkan adanya satu data yang terintegrasi. Dan yang kedua adalah masalah di administratif dan belum mampu melakukan prediksi terhadap persoalan-persoalan yang nantinya akan bisa dihadapi oleh pemerintahan di Kota Tangerang. Dan yang ketiga tantangannya adalah Monavi ini belum mampu meningkatkan partisipasi publik secara umum begitu, sehingga sifatnya partisipasi publik masih terbatas, dan Monavi terkesan hanya sebagai mekanisme untuk pelaporan secara formalistik misalnya. Nah, berangkat dari persoalan ini, maka bagi saya penting untuk memberikan beberapa kerangka solusi yang perlu untuk diinisiasi oleh pemerintahan Kota Tangerang dalam menjawab permasalahan-permasalahan sebelumnya. Dalam konteks ini, solusi atau gagasan inovasi eh, yang coba saya berikan adalah bagaimana mengembangkan e-Monev menjadi sebuah platform digital untuk penguatan kerangka smart city begitu, jadi tidak menghilangkan e-Monev yang sudah ada, melainkan adanya peningkatan untuk transformasi tata kelola yang lebih smart governance, yang platform ini saya sebut dengan istilah e-Monevi Plus. Kenapa e-Monevi Plus ini menjadi urgent? Karena di dalam platform e-Monevi Plus ini nantinya sebagai ide dan gagasan diharapkan mampu menghadirkan sistem monitoring berbasis big data dan AI, dan yang kedua, diharapkan mampu meningkatkan kualitas data dan analisis sehingga mampu memprediksi potensi-potensi permasalahan yang nantinya ke depan akan bisa dihadapi oleh Kota Tangerang. Nah, dari MRV ini, visi utama yang coba ingin dikejar adalah bagaimana kemudian menciptakan transformasi menuju smart governance yang lebih transparan, partisipatif, dan juga berkelanjutan. Adapun landasan teori yang digunakan untuk menopang gagasan inovasi yang saya coba kontekstualisasikan ini, saya menggunakan pendekatan good governance, yang ini adalah pendekatan cukup familiar dalam konteks tata kelola pemerintahan begitu, di mana konsep ini muncul atas respon kelemahan birokrasi yang umumnya terjebak pada
cara-cara lama, patron klien, lalu kemudian birokrasi yang berbelit dan seterusnya. Sehingga diperlukan adanya sebuah kerangka alternatif untuk mendriven bagaimana birokrasi pemerintahan itu dijalankan. Good governance sendiri, jika merujuk pada indikator UNDP, ada beberapa hal yang menjadi hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama, prinsip-prinsip dari good governance itu adalah menekankan pada partisipasi masyarakat, lalu kemudian juga pentingnya penegakan hukum berbasis pada keadilan, adanya transparansi, begitu, responsivitas, orientasi, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Apa relevansinya good governance ini dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis perkotaan? Ini adalah bagaimana kemudian kunci menghadapi urbanisasi dan juga kompleksitas sosial ekonomi serta kebutuhan pelayanan publik menjadi penting sehingga good governance ini harus diintegrasikan dalam proses dan mekanisme kinerja pemerintahan maupun dalam konteks pelayanan publik. Adapun metode yang saya gunakan dalam mendesain inovasi ini adalah saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif untuk menganalisis potensi pengembangan Monevi Plus sebagai perluasan fungsi dari Monevi sebelumnya yang memang sudah dimiliki oleh pemerintahan Kota Tangerang. Tujuan M-Money Plus ini adalah sebagai inovasi tata kelola berbasis big data dan kecerdasan buatan di Kota Tangerang. Data-data yang dibangun dalam proses penulisan artikel inovasi ini saya peroleh melalui studi literatur atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi pemerintah daerah, laporan pembangunan, regulasi nasional terkait e-government, serta literatur akademik dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan smart governance atau smart city. Adapun analisis dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi untuk mengidentifikasi tema utama terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemanfaatan teknologi digital atau yang tadi kita kenal dengan prinsip-prinsip good governance. Baik, sebelum kita melangkah soal apa yang sebetulnya ingin ditawarkan dalam gagasan e-Monovi Plus ini, maka alangkah lebih baiknya kita sedikit singgung bagaimana kondisi existing e-Monovi di Kota Tangerang yang sudah ada. E-Monovi ini di Kota Tangerang sendiri digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan begitu, sekaligus juga menjawab kebutuhan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintahan pusat lewat Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri nomor 86 tahun 2017. Lalu kemudian juga keberadaan Emonovi ini fokus utamanya adalah masih pada pemantauan dokumen perencanaan yang sifatnya formalistik begitu, seperti RPJMD dan juga Renstra OPD. Capaian-capaian dari Emenovi di Kota Tangerang yang selama ini sudah dilakukan itu adalah bagaimana kemudian menciptakan adanya pelaporan yang efektif dan juga efisien dan juga memunculkan adanya integrasi data antar OPD sehingga memunculkan satu pintu data yang terintegrasi. Namun kemudian dalam perkembangannya, Menovi yang dimiliki oleh Kota Tangerang masih menemukan beberapa tantangan seperti ternyata masalah yang ditemukan adalah salah satunya integrasi sektoral masih terbatas begitu sehingga data-data antar OPD, data-data antar instansi dan kelembagaan terkait belum sepenuhnya terkelola dengan cukup profesional. Dan yang kedua, mekanisme analitiknya masih sederhana sehingga Menovi ini belum mampu memberikan prediksi terhadap kira-kira apa potensi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang di masa depan begitu dengan mengacu pada data-data existing yang ada. Dan yang ketiga, problem yang ditemukan ini adalah partisipasi masyarakat masih minim, engagement masyarakat dalam proses pelaporan dan juga pemantauan kinerja pemerintahan masih belum dilakukan secara luas begitu. Nah, persoalan-persoalan ini ternyata berimplikasi pada beberapa hal. Misalnya, Emenovi cenderung hanya di treatment sebatas alat administratif begitu. Namun sebetulnya Monevi ini
masih memberikan banyak manfaat sehingga kita tidak perlu untuk menghilangkan atau menggantinya, tetapi justru yang lebih penting adalah meningkatkan fungsinya disertai dengan kerangka-kerangka lainnya. Nah, maka transformasi yang ingin coba saya sampaikan di sini adalah perlunya untuk meningkatkan kerja aplikasi berbasis digital e-Monevi ini yang kemudian saya sebut sebagai e-Monevi Plus, yaitu diintegrasikan data-data itu berbasis pada big data dan AI, serta yang paling penting adalah kolaborasi antar pihak untuk mensukseskan proses pencapaian-pencapaian dari ekonomi plus ini. Nah, tantangan tata kelola pemerintahan di era digital di Kota Tangerang hari ini adalah urbanisasi, lalu kemudian arus data lintas sektor dan tuntutan transparansi begitu, sehingga memerlukan adanya inovasi-inovasi di bidang digital untuk memudahkan layanan-layanan publik dan juga kinerja pemerintahan. Saya coba mempelajari di Kota Tangerang ada beberapa layanan-layanan yang sudah berbasis digital sebetulnya. Misalnya ada Super App Tangerang Live, ada mall pelayanan publik begitu, di mana dari aplikasi berbasis digital ini mencakup setidaknya 142 pelayanan serta replikasi Smart City. Meskipun kemudian masih menghadapi kendala infrastruktur data, literasi digital masyarakat yang masih lemah, dan juga adanya fragmentasi atau pengkotak-kotakan antar instansi sehingga belum menunjukkan adanya integrasi yang lebih matang. Nah, diperlukan adanya sistem monitoring berbasis big data dan AI yang real time, integratif dan partisipatif untuk memperkuat good governance ya, yang berkelanjutan. Nah, apa konsep e-Monevi Plus yang coba ditawarkan? Eh, dari saya, konsep Emonovi Plus ini adalah upaya untuk melakukan transformasi dari administratif ke sifatnya yang lebih fungsional, jadi tidak hanya sebatas pada formalitas begitu. Jadi Emonovi Plus ini hadir sebagai pengembangan transformatif dari sistem pelaporan administratif menuju sistem monitoring yang prediktif, adaptif, dan juga partisipatif. Bagaimana caranya? Emonovi ini harus terintegrasi dengan big data. Big data tujuannya adalah untuk mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh dinas atau OPD terkait begitu, termasuk juga kanal-kanal smart digital, kanal-kanal platform digital yang memang sudah dimiliki oleh pemerintahan Kota Tangerang begitu. Termasuk juga mengintegrasikan kanal-kanal aduan warga sampai media sosial yang kemudian keseluruhan data-data ini diolah secara real time untuk mengatasi adanya fragmentasi informasi sekaligus agar mampu untuk melakukan adaptasi terkait persoalan kontemporer dan juga mampu memprediksi masalah-masalah mendatang. Nah, selain integrasi big data, Moravi ini juga perlu ditambahkan fungsinya, dikuatkan fungsinya melalui bantuan kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence, di mana AI ini yang nanti terkoneksi dengan Moravi Plus ini digunakan untuk analisis prediktif, mendeteksi anomali anggaran misalnya ketika misalkan ada satu OPD dengan OPD yang lain yang tidak konsisten anggarannya atau misalnya ada anggaran yang belum terserap begitu sehingga itu bisa dibantu prediksinya oleh AI ya. Misalnya untuk misal lainnya adalah untuk pemetaan resiko sosial ekonomi, misalnya ketika Dinas Sosial punya data soal bantuan sosial, apakah kemudian itu bisa diintegrasikan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan terkait dengan mana keluarga yang mengalami stunting dan seterusnya, seterusnya. Sehingga perlu adanya konsistensi data antara data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang terkait stunting dan juga data yang dimiliki oleh Dinas Sosial terkait dengan penerima bantuan sosial begitu. Nah, ini akan sangat mudah jika nantinya ada bantuan AI yang terkoneksi di platform e-Monovi ini. Nah, Monavi ini harus
harus diperkuat dengan adanya kolaborasi pentahelix begitu karena ini menjadi platform bersama pemerintah bekerja sama dengan akademisi, swasta, masyarakat sipil dan media untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Nah, e-monofee ini tentu tidak hanya sebatas mekanisme pelaporan begitu ya yang dilakukan oleh pemerintahan, tetapi juga bagaimana sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dalam tata kelola, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang. Ini menjadi penting karena partisipasi warga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Kota Tangerang. Nah, di dalam e-Monovi ini nantinya warga diberikan ruang untuk bisa ikut serta dan terlibat dalam merumuskan agenda kebijakan dan juga menyampaikan aspirasi permasalahannya. Misalnya lewat big data dan juga AI, ini nanti akan ada platform, perlu ada platform yang disebut dengan crowdsourcing dan civic technology, di mana warga sebagai pelapor aktif, misalnya ketika masyarakat menemukan ada jalan yang rusak, menghadapi ada masalah banjir, lalu kemudian ada persoalan sampah atau layanan publik yang kurang efektif misalnya, maka mereka, masyarakat bisa langsung mengadukan kepada pemerintah yang dijembatani lewat aplikasi e-Monarchy Plus ini melalui chatbot, begitu ya. Jadi apa namanya masyarakat bisa langsung mengadukan secara real time dan itu bisa langsung dibaca oleh big data dan juga AI. Nah, penguatan pengawasan partisipatif ini juga perlu melibatkan masyarakat yang secara spesifik begitu sebagai kanal-kanal penyampai informasi real time yang ada di masyarakat. Misalnya pemerintahan Kota Tangerang perlu melakukan kerjasama dengan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, komunitas masyarakat sipil gitu sebagai mitra citizen monitoring dalam rangka sistem e-Monevi Plus begitu supaya nantinya masyarakat juga punya ruang untuk bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan merujuk pada data-data yang tersampaikan di e-Monevi Plus. Nah, Emerald Privilege ini nantinya dirancang untuk transformasi menuju smart governance, di mana di satu sisi pemerintah memprovide data-data yang dimiliki, mengintegrasikan laporan publik, dan di saat yang sama ini ada open data yang mampu mendorong tata kelola inklusif. Jadi masyarakat diberikan ruang untuk juga bisa memantau dan mengelola data-datanya. Jadi data tidak hanya sebatas ditampilkan begitu, tapi juga bisa dianalisis dan bisa didiskusikan oleh masyarakat secara luas begitu. Yang ini tentu saja sejalan dengan semangat SDGs dan juga Cita, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan transparan. Nah, tadi saya singgung bahwa e-Monarchy Plus ini akan berhasil digagas, diimplementasikan tentu tidak lepas dari kolaborasi Pentahelix ya. Kolaborasi Pentahelix ini melibatkan 5 aktor. Yang pertama pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan juga masyarakat sipil. Yang kesemuaan aktor-aktor ini punya tanggung jawab dan juga punya peran masing-masing. Pemerintah harus mampu berperan sebagai fasilitator regulasi, penyedia infrastruktur digital, penghubung antar OPD, dan membuka ruang partisipasi publik begitu. Sementara akademisi menjadi mitra analisis berbasis riset, mengolah big data dan AI begitu, dan sektor swasta bisa berperan dalam menyediakan teknologinya ya dan inovasi digital begitu dan media mampu menjadi kanal transparansi dan kontrol sosial. Sementara masyarakat sipil ini menjadi aktor lapangan dalam citizen monitoring dan di masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung untuk memperkuat rasa kepemilikan warga sekaligus mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif. Nah, dampak dari pengembangan gagasan atau ide inovasi e-Monovi Plus ini adalah diharapkan gagasan ini mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan juga inklusivitas. Yang tadi pemerintah tidak hanya bekerja sendirian, tetapi juga ada engagement dengan masyarakat dan stakeholder lainnya sebagai upaya untuk penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Namun tentu saja gagasan ini tidak lepas dari adanya tantangan-tantangan dan juga sekaligus bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Misalnya tantangan yang pertama dalam implementasi gagasan inovasi Monevi Plus ini adalah ada di aspek teknis. Misalnya data-data antar OPD masih terfragmentasi misalnya dan juga adanya keterbatasan infrastruktur cloud dan jaringan di Kota Tangerang akses internet atau jaringan belum merata misalnya begitu sehingga dan di saat yang sama ada resiko keamanan data. Maka untuk mengatasi persoalan tantangan aspek teknis ini, menurut saya perlu dibangun standar interoperabilitas dan memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan keamanan cyber. Lalu kemudian tantangan yang kedua itu adalah aspek sosial politik di mana biasanya ketika ada inovasi tertentu seringkali diikuti oleh adanya penolakan dari birokrasi karena harus mengubah budaya lama begitu ya. Ada resistensi terhadap kultur transparansi, ada lagi konflik kepentingan begitu ya, dan juga kepentingan status quo begitu yang barangkali membuat kelompok-kelompok ini menjadi tidak nyaman. Nah, maka apa yang harus dilakukan adalah melakukan pelatihan terhadap aparatur, bagaimana nanti aparatur punya kompetensi untuk bisa mengelola e-Monovi Plus ini begitu, dan mengubah mindset birokrasi dari yang tadinya hanya sekedar melayani begitu, tapi juga berusaha untuk menjadi transformasi atau inventor begitu ya dalam proses pengelolaan publik dan perlu mendorong kolaborasi dengan aktor-aktor non pemerintahan begitu seperti akademisi dan juga swasta. Tantangan yang ketiga itu adalah literasi digital dan partisipasi publik begitu, di mana adanya kesenjangan digital di kelompok yang rentan, belum semua masyarakat di Kota Tangerang misalnya punya literasi digital yang cukup memadai untuk bisa memanfaatkan platform digital e-Monevi ini begitu, sehingga strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Kota Tangerang adalah melakukan sosialisasi berbasis komunitas, melakukan pelatihan literasi digital dan juga melakukan kegiatan atau program antarmuka aplikasi sederhana dan ramah pengguna. Sementara yang terakhir, tantangan dari penggunaan inovasi e-Monevi Plus ini adalah menciptakan bias algoritma dan juga akan berkaitan dengan kepercayaan publik misalnya risiko diskriminasi dalam analisis AI, rendahnya kepercayaan pada keamanan data. Maka strategi yang bisa kita lakukan adalah melakukan audit independen algoritma, melakukan regulasi perlindungan data pribadi, dan juga uji coba bertahap sebagai pilot project sehingga nantinya e-Monfi ini betul-betul bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif. Begitu. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah Monevi Plus bukan sekedar inovasi teknologi, melainkan transformasi tata kelola menuju model pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti dengan dukungan Big Data dan AI. Jadi, Monevi-nya harus diintegrasikan dengan Big Data dan AI. Implementasinya di Kota Tangerang berpotensi menjadi model percontohan nasional dalam smart governance sekaligus mendukung capaian SDGs dan agenda pembangunan nasional. Sebagai saran, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, perlu memperkuat kapasitas aparatur dan literasi digital masyarakat, serta pastikan regulasi perlindungan data dan audit algoritma berjalan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, laksanakan implementasi bertahap melalui pilot projects di sektor prioritas disertai kolaborasi multi pihak untuk membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan sistem. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya. Demikian presentasi dari saya. Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan juga kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.